orang yang tidak mau tinggal di ajaran Kristus dan keluar dari situ, dia apa itu? Baca kembali. Ulang kembali. Saya ulang lagi, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ini yang pukulan terberat untuk unisitarian Geo. Dia memiliki anak dan juga memiliki bapa. Lanjut. Jikalau seorang datang kepadamu, dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Janganlah memberi salam kepadanya. Wih, keras ya Yohanes, dilanjut. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Lanjut. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada anak saudaramu yang terpilih. Yang terpilih. Pendeta, susah untuk ditintakan, jadi saya lebih senang omong langsung begini. Yohanes bilang, saya lebih suka untuk itu. Baca kembali ayat itu, penting sekali bagi saya itu spiritualitas pribadi. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Kesempurnaan sukacitanya Yohanes yaitu berbicara langsung tradisi lisan, dan dia tidak memilih untuk menuliskannya dalam tinta dan kertas. Makanya pukulan terberat kan pendeta kepada sola skritura ayat ini. Betul Pak. Ini Romo mau tanya berkaitan dengan tradisi lisan yang memang menjadi karakter dari Rasul Yohanes. Beda dengan Rasul Paulus kan sepertinya tradisinya tradisi tulisan ya, karakternya beliau. Dua karakter, Michael. Ya, Paulus ya. membawa dua. Yohanes juga dua. Sekarang saya buktikan Yohanes dengan Paulus itu sama, dua. Yang ini dia bilang tradisi lisan. Tetapi di Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1, dia menggunakan tradisi tertulis. Dua yang dihidupi oleh Yohanes itu dua. Ya, oke. Berkaitan dengan Nanti ini. kita baca dulu ayat, nanti kita sandingkan ke Paulus. Siap. Om Galilea, 1 Yohanes, tadi baku dekat, 1 Yohanes 1 ayat 1. Dia menuliskan. 1 Yohanes 1. Dia bukan hanya bilang dia yang menuliskan, tetapi kami. Dia masuk ke dalam persekutuan untuk menulis itu. Baik, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu tentang firman sabda hidup itu, yang kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami. Dan tetapi Yohanes yang sama yang barusan kita lihat ini ada dua situ, yang lisan dan yang tertulis, itu juga diteguhkan di dalam Injil Yohanes 21 ayat 25. Nanti sebentar kita lihat Paulus punya. Oke. Maaf, berapa tadi, Romo? Yohanes 21, Injil 21 ayat 25. Ya. Baik, masih banyak hal-hal, saya ulangi, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Sedikit Romo di situ Romo. Berkaitan dengan hal ini kan, saya mau bertanya mengenai koma koma Johanneum. Iya, saya ingat koma Johanneum.
Di dalam 1 Yohanes 5 itu ayat 7 sampai 8. Nah, itu kan sejarahnya panjang sekali ya Romo ya. Sampai disematkan di dalam kitab suci itu Romo. Dalam kodeks tertua kan seperti kodeks Vatikanus, kodeks Alexandrinus ya, dan seterusnya itu kan memang tidak ada koma itu, tidak ada. 1 Yohanes 5 ayat 7 yang ketiganya adalah satu. Iya, yang bersaksi di surga itu kan bahwa firman roh ketiganya adalah satu kan tidak ada dalam teks Yunani kuno, itu kan tidak ada. Begitu. Tapi kan itu sejarahnya panjang sekali sampai Erasmus di masa Martin Luther itu harus memasukkan itu di ya dimembukukan itu kan gitu. Nah itu. Tapi engkau harus baca itu 7 itu adalah kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya. Engkau harus lihat itu. Jadi Tritunggal Maha Kudus saya tidak pakai ayat itu untuk menjelaskan, Michael. Sekarang, tapi memang sekarang pertanyaan saya, Bapak Pendeta buka di doa Bapak kami, Bapak Pendeta ya. Bapak Pendeta buka di doa Bapak kami di Matius 6. Coba Bapak Pendeta baca di ayat 12-13-nya. Di kitab sucinya Bapak Pendeta. Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lanjut. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Lanjut. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Pendeta ayat terakhir tadi. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tidak, sebab engkaulah. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Pendeta tahu kalimat itu ambil dari mana? Ya, ini kan ada catatan kaki ya. Iya, ini catatan kaki. Makanya di koma itu kan juga catatan kaki. Iya, makanya itu. Tapi Protestan menggunakan doa Bapa kami itu? Iya. Dan menambahkan kalimat terakhir? Betul. Dan Bapak Pendeta tahu bahwa yang menambahkan itu ada dalam liturgi? Iya. Artinya ketika seorang Protestan menggunakan kalimat terakhir sebab engkaulah tata sedang menggunakan liturgi gereja yang ditambahkan di dalam doa itu. Nah, itu dia, Romo. Nah, di dewasa ini kan memang sudah disepakati ya, Romo, bahwa itu di 1 Yohanes 5 itu koma itu bukanlah tulisan asli dari Rasul Yohanes kan begitu. Bahkan di dalam, kalau tidak salah, di dalam Alkitab bahasa Jerman yang dibukukan oleh Luther itu tidak disematkan juga, dia mengikuti pemikiran Erasmus tuh, dia tidak mengikuti begitu. Nah, tapi di Alkitab Protestan sekarang masih disematkan, itu yang saya bingung. Di Katolik juga masih ya, Romo ya? Ya masih. Nah, ini kan jadi seperti apa ya? Kalau Protestan seperti tidak konsisten, karena ini kan Protestan kan mengikuti apa yang diajarkan oleh Martin Luther, bahwa Martin Luther kan berprinsip dia betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh Alkitab, dan dia setia pada teks asli Yunani kuno kan begitu, makanya tidak menyematkan gitu. Tapi sekarang justru disematkan lagi gitu. Kalau Katolik kan memang tradisi itu kan dipertahankan kan. Nah, di abad ke-9 itu kan makanya di Vulgata ya, di Vulgata itu kan memang disematkan itu koma itu ya. Makanya saya tanya mengenai koma itu di dalam Alkitab Katolik masih ada ya, Romo? Berarti ya. Ya, memang siapa yang mau kasih keluarkan di situ, Pendeta? Siapa yang mau keluarkan di situ aja? Walaupun itu bukan tulisan dari Rasul Yohanes, bahaya juga kalau dikeluarkan ya, Romo ya. Ya, siapa yang berani Protestan yang mau keluarkan di situ? Ayo keluarkan. Iya, kayaknya saya juga lihat ini Sekarang tidak mengurangi Bapak Pendeta kan pakai yang terjemahan di situ yang Bapak Pendeta punya.
Yang tadi barusan kita ambil dari doa Bapak kami yang ditambahkan di ayat 14 itu, 13-14. Bapak Pendeta bisa keluarkan itu dari situ? Tentu tidak ya. Sama seperti yang di dalam Yohanes 7 ya, Yohanes 7 bab 8 itu ya, Romo ya. Kisah mengenai perempuan yang berzina itu. Itu kan tidak ada dalam teks asli Yunani kuno ya, Romo ya. Hanya ditambahkan karena tradisi, Romo ya. Makanya Rasul Yohanes ini karakternya memang tradisi lisan ya, Romo ya. Keras dia tuh, dengan tradisi lisannya keras Yohanes tuh. Jadi pertanyaan saya di sini, kenapa di kitab sucinya Protestan tetap ada tradisi itu? Karena kalau anti tradisi, kenapa Bapak Pendeta barusan baca yang ditambahkan dalam liturgi gereja? Iya, makanya itu saya mengkritisi ketidakkonsistenan itu, karena kan Martin Luther sendiri di dalam buku yang di buku Alkitab yang dibukukan bahasa Jerman itu kan tidak memasukkan koma itu gitu. Tetap iya, Michael, lebih parah lagi Martin Luther 1534 dia menerjemahkan kitab suci ke Jerman dan dia menambahkan kata alien, lebih parah lagi. Kalau begitu, teman-teman yang Lutheran semua yang tradisi Protestan harus punya kata hanya yang di dalam Roma 3 ayat 28. Iya. Kenapa Protestan menghapuskan itu? Tetapi pendiri Protestantisme menambahkan kata hanya di dalam Roma 3:28. Kenapa tidak itu dibahas? Kalau gereja Katolik dalam pengertian liturgi menambahkan itu dalam pengertian ini, saya tidak mau bahas tadi yang 1 Yohanes 5 ayat 5 ayat 7. Tapi itu kesimpulan kalau kita baca dari ayat 1 selanjutnya semuanya sudah sampai ke ayat 7 itu. Pertanyaan saya di sini, kenapa yang itu dikritik, tetapi ketika Luther menambahkan kata hanya yang tidak ada di dalam kitab suci itu tidak dikritik? Pertanyaan saya, kuasa apa yang diterima oleh Luther? Sedangkan sangat jelas kalau punya susesi apostolik, dia punya kuasa melepaskan atau tidak melepaskan. Matius 18:18, kalau ada perkara di dalam gereja, tugas dari gereja itu untuk apa? Menyelesaikan perkara. Matius 18 ayat 17. Ayat 18. Matius 18. Silakan. Silakan. Bapak sudah dapat, silakan Pak. Baik. Matius 18 ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan ayat 17, kuasa itu ada di mana? Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Oh Michael, di situ ada persoalan besar kalau kita bilang sampaikan itu kepada jemaat. Karena semua orang adalah jemaat. Maka semua orang menyelesaikan perkara seseorang, Galilea? Bisa seperti itu, Romo. Apakah ketika seorang anak berbuat jahat, dia dihadapkan ke seluruh jemaat? Atau kepada, ya makanya terjemahan Indonesia itu sangat berbahaya di situ. Mengambigukan semuanya. Di situ gereja, iglesia. Bukan kepada semua orang. Karena tadi sudah ada tahapan, ayat 15. Mata dengan mata, 2 orang. Panggil saksi. Yang ketiganya baru bawa ke gereja. Itu ada karena hierarkis yang digenapi di situ, yaitu ayat 18. Apa yang kamu putuskan, apa yang kamu ikat, dan apa yang kamu lepaskan. Karena itu, tugas dari gereja. Kalau gereja bilang tambah itu liturgi gereja dalam doa Bapa kami, dia tambahkan di situ. Siapa yang bilang tidak? Karena tugasnya melepaskan, mengikat.
Tetapi kalau setiap orang buat seperti itu, menambahkan atau tidak menambahkan, ini jadi persoalan berat. Contohnya nih, Om Galilea, engkau baca 1 Timotius 3 ayat 15. Gunakan kata jemaat di situ. Nanti kita akan dibawa kepada relativisme dan subjektivisme dalam kebenaran. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Pendeta Michael, pendeta, engkau setuju bahwa semua orang adalah jemaat, semua orang yang percaya, semua orang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran? Semua orang dalam hal ini tuh apa? Ya, di situ yang kata tiang penopang dan dasar kebenaran, di situ dikatakan jemaat yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Karena itu semua orang mengatakan ini dia benar karena dia adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Iya. Kalau itu bukan struktur hierarkis, sangat berbahaya di situ. Karena semua orang akan menamakan dia kebenaran. Karena dia adalah jemaat. Dan jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Makanya di sini Filius omong satu, tidak bisa protes karena dia adalah kebenaran, tiang penopang dan dasar kebenaran. Om Galilea bilang ini, makanya kita bilang relativisme dan subjektivisme. Setiap subjek omong adalah benar. Sedangkan kebenaran itu objektif, bukan subjektif. Ya ini dia makanya berbahaya ya. Sangat berbahaya. Dan justru Yesus memberikan otoritas hierarkis. Jadi ada di dalam buku ini penting sekali satu buku. Di mana ini? Ini namanya teman-teman Gereja Yesus Punya. Hebat sekali buku ini. Dia memberikan 4 karakter untuk menandai bahwa itu gereja Kristus punya atau tidak. Di sini yang saya garis bawahi merah. Dia bilang begini. Figur konkret dari gereja yang Kristus punya. Figur konkret pertama adalah Yesus mendirikan hierarki dengan memilih 12 rasul di dalam Kolegium Apostolik, dan kepada mereka diberikan seluruh potestat. Artinya apa di situ? Poder, kekuasaan. Sebelum dia memberikan kekuasaan, dia memberikan semua perintahnya. Kisah 1 ayat 2, Om Galilea. Hierarki ini yang menerima, bukan semua orang. Kisah Para Rasul 1 ayat yang kedua, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Hierarki di situ Om Galilea, hierarki 12 rasul, hierarki ya. Ya betul. Oke, bukan hanya perintah yang diberikan, tetapi kuasa ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa yang diberikan Yesus dalam Matius 18:18 tadi, yang kamu ikat dan yang kamu lepaskan, itu pemberian kuasa kepada hierarki atau tidak? Bukan hierarki. Hierarki. Kedua, dia mendirikan monarkia, kerajaan. Karena pewartaan Yesus punya adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Wartakanlah, pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kita bukanlah warga negara dunia ini, melainkan kita adalah warga negara yang di mana? Bantu Filipi 3 ayat 21-22 atau kalau tidak salah 20-21. Filipi 3 itu mengenai warga negara. Filipi 3 20-21. 21 atau 21-22. Coba 20-21 dulu. Baik. Kewarganegaraan kita bukan di sini, tapi di sana. Inilah yang harus kita wartakan. Makanya dia bilang mendirikan monarkia dalam pengertian kerajaan. Oke.
20. Filipi 3 ayat 2. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan memberikan kita apa? Lanjut. Selanjutnya yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Di dalam struktur hierarki itu ada skema monarkia. Kalau kita sebut monarkia, maka di situ akan hadir seorang raja. Dan itu nyata ketika Matius, ini pendirian kerajaan penting. Ingat bahwa gereja adalah kerajaan Allah, yang kelihatan, yang visible. Karena itu ketika dia mendirikan gerejanya di Matius 16 ayat 18, Om Galilea pakai kata gereja supaya lebih nyata kelihatan bagaimana. Nanti kita lihat skema struktur monarkianya. Oke. Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan ingat janji Gabriel yang dikatakan kepada Maria, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sudah. Ia akan melahirkan, akan diberikan kepadanya takhta Daud bapaknya. Ini penting. Om taruh satu pemisah di situ. Kita lari sedikit ke Lukas 1 ayat 31. Yang tadi kita bilang struktur skema monarkia. Oke, nanti hebat banget ya kalau kita analisa. Buset. Wow, sakalan duduk sebenarnya. Lukas 1 ayat 31. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lanjut. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Lanjut. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Oke, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sekarang Yesus sudah pergi ke surga. Oke, naik ke surga. Oke, lalu dia buat apa? Kembali ke Matius 16 ayat 19. Kepada siapa diberikan kunci itu, kuasa itu? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wakil seorang raja menerima kunci itu, menggenapi Yesaya 22 ayat 20-22. Yang menerima kunci akan dipanggil siapa, dan yang menerima kunci akan mendapatkan kuasa atau tidak. Yesaya 22 ayat 20-22. Di sini kenapa Paus namanya Paus? Kenapa dia adalah wakil raja? Kenapa dia menerima kekuasaan? Yesaya 22 ayat ke-20-22. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Garis bawah, kesimpulan. Taruh kunci. Dan aku akan apa? Kesimpulan. Dan aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Tidak. Kunci. Ikat pinggang, sudah selesai di situ. Oke, baca kembali. Dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberitakan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Om Galilea sama dengan Matius 16-19?
Yang menerima kunci, menerima kuasa. Ikat pinggang dan juga. Dan yang menerima kunci akan dipanggil Bapa. Karena itu paus, papa artinya Bapa. Oke, skema hierarkis sudah sangat jelas. Sekarang skema hierarkis dalam pengertian orang Yahudi adalah gembala. Karena itu ketika kita, ini penting sekali tipologi dari Petrus itu ada di Yesekiel 34 ayat 15. Allah mengatakan, saya adalah gembala dan aku akan menggembalakan, tetapi nanti dia akan pilih berapa gembala. Yesekiel 34 ayat 15. Yeskiel 34 ayat 15, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sekarang ayat 21. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Konsentrasi di 23. Ya, itu jangan baca sampai 23. 23 nanti yang konsentrasi. Karena ada orang yang mau usir ini harus punya satu yang harus mengadministrasikan. Ayat langsung ke 23 kalau itu. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Om Galilea, Bapak Pendeta, Allah adalah gembala di ayat 15 tadi. Dia bilang dia adalah gembala, mengembalakan sendiri. Ya. Om Galilea, tadi yang ayat 15, aku adalah gembala dan aku akan mengembalakan sendiri, Tuhan bilang. Oke? Ya. Di ayat 23 dia bilang, tetapi aku akan mengangkat berapa gembala di situ? Satu gembala, yaitu siapa? Yaitu Daud, hambaku. Dan Daud adalah siapa dalam perjanjian lama? Raja. Karena itu seorang gembala dalam konteks kepemimpinan ini dalam Yesekiel ini adalah seorang raja. Di dalam perjanjian baru Yohanes 10 ayat 11-12 Yesus bilang, aku adalah apa? Yohanes 10 ayat 11-12, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Dan dia sehingga serigala itu sudah Om Galilea. Dan dia sekarang Allah tadi bilang Yesekiel 34 ayat 15 dia sendiri, Allah sendiri yang akan mengembalakan. Tetapi ayat 23 dia mengangkat satu gembala. Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Sekarang Yohanes 21 ayat 15 dia mengangkat berapa gembala di situ? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 16-17. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17. Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Berkat
berkata kepada Cukup. Ya, ini nubuat tentang kematiannya Petrus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Galilea. Dan hal ini dikatakan. Galilea, cukup nanti. Galilea hanya satu-satunya rasul yang dia nubuatkan bagaimana dia harus mati. Ya. Dan hanya satu-satunya rasul di mana dia berdoa secara khusus. Lukas 22 ayat 31-32. Tidak main-main. Untuk wakilnya yang dia pilih, ya untuk dia yang diberikan kunci, dia berdoa untuk dia yang dipilih jadi gembala. Untuk dia Yesus berdoa secara khusus di hadapan para rasul yang lain. Silakan, Om Galilea. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tahan dulu Om Galilea. Iblis telah menuntut saya untuk menampi, memisah-misahkan kalian semua. Sambung, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus. Cukup. Kuatkanlah iman saudara-saudara rasul yang lain. Engkau punya tugas. Kuatkanlah mereka. Karena itu di dalam penyelesaian konsili Kisah 15 ayat 7, siapa yang berdiri ketika terjadi perdebatan seru di dalam konsili dan sebelum selesaikan perkara sunat atau baptis? Dan apa kata Petrus? Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Om Galilea, pendeta Yakobus protes, uskup Yerusalem? Tidak ada. Paulus yang barusan jadi rasul protes? Tidak ada yang baik. Bahkan Paulus di dalam dia sempat memberitahu bahwa Petrus dalam penginjilannya Pak ya, dia meminta legitimasi juga dari Di Galatia 1 ayat 18 dia pergi meminta legitimasi. Ini penting sekali. Sejak semula Petrus bilang, Allah memilih saya dari antara kalian. Saya baca itu pertama macam sedih. Yang Allah sendiri pilih ini di hadapan para rasul yang lain. Rasul yang lain tidak protes. Kita ini yang jauh dari kehidupan Kolegium Apostolik yang protes. Petrus tidak. Pada saat konsili pertama Petrus bilang, saya dipilih dari antara kalian. Tuhan sendiri yang memilih. Bukankah begitu pernyataan itu Galilea? Engkau baca? Kalian tahu, sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian. Rasul-rasul yang lain tidak protes. Hanya sekarang Protestantisme yang protes. Kan jadi kesian. Ketika Yohanes masih hidup, Clemens jadi paus. Yohanes rasul terkasih tidak pernah protes. Clemens, saya ini rasul yang terkasih, kau turun dari takhta kepausan. Tidak. Karena Yohanes tahu bahwa suksesi apostolik itu bukan karena engkau adalah rasul yang dipilih langsung daripada Tuhan Allah, tetapi engkau suksesi apostolik itu harus ada namanya konklav yang diteruskan sampai sekarang oleh gereja. Konklav itu seperti mereka buat konklav pertama pemilihannya Matias. Sebenarnya teman-teman Protestan itu kagum dengan Rasul Petrus, cuma malu-malu saja Pak. Jadi tidak ada yang bilang kagum sekali. Kami itu kagum sekali dengan Rasul Petrus. Hanya agak malu ya Om. Karena itu teman-teman, kemana saja paus akan pergi,
dia akan diterima sebagai seorang raja. Karena struktur monarkia di dalam hierarki kepemimpinan. Yang itu Yesus. Bayangkan itu Yesus sendiri yang pilih. Lalu kenapa kita protes? Karena sebenarnya itu Romo, hierarkinya itu sebenarnya nanti mereka itu tidak bisa menerima nantinya. Padahal sudah jelas semua kan. Ini salah satu yang saya dapat juga. Seperti yang tadi Romo katakan, Yohanes itu tuh tetap tidak protes kalau Clemens yang meneruskan Petrus juga. Dan kita harus paham juga kalau Yohanes adalah penyelesai Injil yang terakhir, penulis Injil yang terakhir. Yang mati terakhir juga, yang mati terakhir dan mati normal. Bukan martir. Dan Tidak martir, maksudnya semua 11 martir kecuali Yohanes. Dia juga penulis terakhir, dan dia tahu, dan dia menuliskan kalau soal Petrus 3 kali diminta gembalakan domba-dombaku itu Yohanes saja yang nulis. Hanya Yohanes. Hanya Yohanes, si penulis Injil terakhir, istilahnya seperti itu. Jadi kita bisa tahu, si murid tersayang ini pun tahu kalau Petrus itu primat. Oke, sebelum kepada primat paus ini, yang gembalakan ini, ada 2 kesempatan di mana Yohanes menghargai hierarkinya, yaitu ketika dia harus masuk ke kubur. Tetapi Petrus belum tiba. Galilea, kita bantu. Yohanes 20, mulai dari ayat 1, Maria Magdalena pergi, tetapi dia takut karena tidak masuk, kubur terbuka, dia pergi lapor kepada Petrus dan kepada Yohanes. Kita lihat di situ skema Yohanes punya. Dia sebut dia pertama atau Petrus pertama. Baik, Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Om Galilea, pertama siapa yang disebutkan itu? Petrus atau yang dikasihi? Petrus yang pertama-tama. Ya, Maria pergi mengatakan itu kepada Petrus dan kepada Petrus, ya. murid yang terkasih. Oke, Yang lain. apa hasilnya? Lanjut. Baik, saya ulangi, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Tahan dulu Galilea. Keduanya Ini penting. Berangkatlah siapa ke kubur? Petrus dan murid yang lain. Petrus dan murid yang terkasih. Sekarang siapa yang tiba duluan? Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Tahan dulu. Maka Dia tidak masuk karena dia butuh hierarkis yang mengatakan benar dia bangkit. Lanjut. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu lagi. Maaf, tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Kenapa siapa masuk dulu Galilea? Siapa masuk dulu? Murid yang dikasih Petrus. Tidak, siapa yang masuk dahulu supaya murid yang terkasih masuk dan menjadi percaya? Siapa yang masuk dahulu? Simon Petrus. Simon Petrus, ya. Dia masuk dahulu. Sekarang ketika mereka memancing, menjala ikan, ini hebat banget ya, teman-teman. Siapa yang ambil inisiatif? Di dalam Yohanes 21 bab berikutnya ayat 1, siapa yang ambil inisiatif? Aduh, saya mau makan siang nih. Aduh, ini yang terakhir.
Kalau tentang Petrus ini tidak habis-habis nih Kak Om Galilea. Belum bongkar dia punya surat, belum bongkar suratnya Paulus tentang Petrus. Oke. Ya, ini bagus karena ini dasar yang sangat mendasar, Romo, bagus sekali. Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Oke, tahan Galilea. Sekarang siapa yang akan angkat bicara? Otoritas atau siapa? Lanjut. Oke. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Oke, Mereka berangkat. Galilea, aku pergi menangkap ikan. Simbolisme, aku pergi mewartakan. Yang lain hanya mengatakan, kami juga pergi dengan engkau, bukan kami pergi sendiri. Ya, artinya ngikut ya. Ngikut. Sekarang ketika mereka pancing, jala ayat 7-nya, siapa yang lihat ke darat? Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kata Petrus mendengar. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Tahan, Galilea. Kenapa murid terkasih Yohanes tidak pergi langsung ke Yesus? Kenapa dia harus kasih tahu ke Petrus? Bisa mengerti Om Galilea? Kenapa Yohanes yang mengatakan, itu Tuhan Petrus? Kenapa Petrus bilang, saya terjunkan kembali? Di situ secara teologisnya, dia harus dibersihkan kembali. Kenapa? Dari janji yang pertama di Lukas 5, nanti kita sentuh sedikit. Dia terjun kembali, dia sampai ke Yesus. Sekarang ayat 11. Ayat 10 lah, murid-murid yang lain. Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu. Tahan dulu Om Galilea. Tahan dulu Om Galilea. Baca ayat 8. Rasul-rasul yang lain sudah tarik ke darat. Kenapa Petrus harus naik lagi di ayat 11 tadi? Coba kita baca 8-9-nya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Artinya, Mereka menghela jala yang penuh ikan itu. murid-murid yang lain sudah menghela jala atau belum? Ayat itu, Om Galilea, sudah. Kenapa ayat 11 dikatakan Petrus harus naik lagi? Om Galilea, baca ayat 11-nya. Baik. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Om Galilea, ayat 9 tadi rasul yang lain sudah menghela? Baik, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atas. Om Galilea, ayat 9 tadi. Para rasul sudah menghela atau tidak? Ayat 9-nya. Ayat 9. Sudah. Ya, baca ayat 9-nya. Baik, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Itu ayat 9 atau ayat 8? 9. Oke, berarti ayat 8-nya. Hanya mau tunjukkan bahwa sudah dihela oleh rasul yang lain. Ditarik oleh rasul yang lain. Kenapa Petrus harus naik lagi? Itu muatan teologisnya keras sekali. Bagus sekali. Baca kembali ayat 8-nya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Artinya di situ kita tutup dulu. Jala itu sudah dihela oleh siapa? Oleh murid-muridnya. Oleh murid-murid yang lain. Sekarang ayat 11, siapa yang pergi hela lagi? Baca 11 itu. Otoritas harus naik dan mengkonfirmasi berapa ikan yang ditangkap.
Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Teman-teman, tidak ada logika. Sebanyak itu. Ya, Om Galilea, tidak ada logika. Rasul lain sudah hela, kenapa Petrus naik lagi? Bisa mengerti? Bisa Pak. Jadi memang kewibawaan itu ya, kewibawaan Rasul Petrus di hadapan rekan-rekannya itu sangat tinggi. Dan ingat, ketika Petrus dipilih oleh Yesus, Iya. dia dipilih Yesus jadi seperti pemimpin lah gitu sementara Iya. itu mungkin ya. Dia yang harus mengkonfirmasi jumlah ikan yang ditangkap berapa. 153. Dalam konsep mentalitas orang Yahudi secara biblis, 153 adalah jumlah semua ikan yang ada di laut. Artinya pergi menjala semua manusia. Pembaharuan kembali janji Yesus di dalam Lukas 5 ayat 10. Di hadapan Yakobus dan Yohanes, Yesus hanya katakan kepada Petrus, bukan kepada mereka tiga untuk jadi penjala manusia. Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Pendeta, kenapa tidak kepada Yakobus dan Yohanes? Mereka tiga ada di situ tidak, Om Galilea? Iya, betul. Kenapa katakan hanya kepada Petrus, mulai sekarang jangan takut, engkau akan menjadi penjala manusia. Iya. Otoritasnya memang diberikan ke Petrus. Petrus, makanya dia bilang sejak awal mula Allah memilih saya dari antara kalian. Jadi penjala? Jadi apa lagi? Jadi gembala? Tidak ada yang protes, mereka tahu. Dan penting sekali di situ, ingat tipologinya. Perahu Nuh itu ada di perahunya Petrus. Tipologi antitipo atau prefigurnya. Itu baca di ayat 2 di bab yang sama. Om Galilea, mundur ke ayat 2. Yang sama, Lukas 5 ayat 2. Ayat 2. Yesus pilih perahunya siapa? Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Lalu dia ada dua perahu nih. Lalu dia pilih perahunya siapa? Lanjut. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Artinya, ketika Yesus mengajar, siapa yang mengendalikan perahu? Petrus. Karena Petrus yang menolak perahu itu, dia akan mengendalikan perahu. Sementara Yesus mengajar. Lanjut sedikit, mereka tidak dapat ikan. Lanjut sedikit ke 6-nya. 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Galilea, saya merinding sedikit dengar. Karena di dalam bab 21 tadi, kata rasul-rasul yang lain, kami pergi menangkap bersama dengan engkau. Masih ingat tadi, Om Galilea, engkau baca tadi? Ya. Ketika Petrus bilang, saya pergi menangkap ikan, lalu apa kata rasul yang lain? Kami juga pergi Aku ikut. bersama dengan engkau. Dengan engkau, kami juga ikut dengan engkau. Apa yang dibuat oleh perahu-perahu lain ini? Pergi dan bekerja sama dengan perahunya Petrus. Bukan memisahkan diri. Secara teologis Sampai Petrus kalau ditarik sampai ke paus ini, Romo ya. itu indah sekali. Tapi memang betul ya Romo. Memang Tuhan yang menunjuk Petrus untuk melakukan itu sampai ke paus yang sekarang. Karena itu dia bilang, ajarkanlah yang aku perintahkan, maka aku akan menyertai kalian sampai akhir
zaman. Akhir zaman. Engkaulah Petrus, di atas Petrus ini saya akan mendirikan gerejaku dan tidak ada satupun kekuasaan maut yang bisa menghancurkannya. Selesai. Romo, Saya mau makan siang nih Kak Pendeta Angkoni. terakhir Romo. Mau tanya soal pemilihan pemilihan paus Romo. Itu bagaimana sih mekanismenya Romo? Oke, mekanismenya sangat jelas ya. Mekanismenya itu seperti mereka membuat undi, dalam pengertian itu tulisan ya, undi teman-teman, dan memasukkannya itu ke sana. Nanti kita lihat konklav ya nanti. Tetapi sebelumnya itu setelah dipilih maka dia akan dihadapkan kepada namanya Collegium Cardinalis. Itu sangat biblis. Itu sangat jelas di dalam Bilangan 27, bantu dulu ayat 16. Pemilihan Sebentar Romo. Pas nama-nama dari calon Ya. Sebelum masuk sana, kita lihat sedikit bagaimana proses pemilihan secara biblis. Oke. Pemimpin setelah dia dipilih, nanti dia dihadapkan kemana? Itu sama seperti ketika Musa menghadapkan calon pemimpin dihadapkan kepada Musa. Ini penting sekali ya teman-teman. Dalam Bilangan 27 ayat 16 dulu. Baik. Bilangan 27 ayat 16. Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat ke atas umat ini seorang. Om Gali, seorang apa? Oke, seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ingat Petrus tadi gembala, oke? Supaya umatku jangan seperti domba-domba tanpa gembala, maka saya harus menetapkan seorang pemimpin. Ayat 22, proses penetapannya seperti apa? Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintah, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Oke, saya katakan Bapak, penumpangan tangan adalah suksesi segala yang engkau terima. Dan saya menumpangkan tangan kepada engkau seperti Paulus kepada Timoteus. Paulus menerima penumpangan tangan dari gereja, pemimpin gereja yang ada di Antioquia di kisah 13. Dan di kisah 8 ayat 18, Simon Mago mau membeli kuasa penumpangan tangan dari para rasul dan semua itu di dalam pengertian ini. Oke, jadi kalau mau tanya proses konklafnya seperti apa? Ketika seorang paus meninggal atau dia menarik diri, dalam kasus ini ada beberapa saja, salah satu contoh yang terakhir ada Benedictus, karena mungkin kesehatan dan lain, dia punya hak untuk menarik diri. Oke, apa yang terjadi? Maka akan dimulai penguncian pintunya untuk mengatakan bahwa sede vacante, tidak ada lagi di kursinya Petrus kosong, maksudnya seperti itu. Sede vacantes, ditutup pintunya paus, kamarnya ditutup semua, ke prosesnya seperti itu dengan materai kepausan dan semuanya itu. Dan diambil cincin dari paus itu dan dikeluarkan simbol kunci, simbol kuasanya. Itu penting sekali. Itu kita rasa sedih ya, baik orang Katolik itu saat yang wow, yang seperti itu ya, rasa yang kagum apa semua, dan dihancurkan dalam pengertian. Oke, itu sampai di situ dulu, karena sede vacantes, tidak ada Petrus, kursi Petrus kosong, maka akan diangkatlah satu namanya kardinal, untuk satu kardinal kepala yang untuk mengorganisasi konklav. Setelah itu dari 24 ritus ini, semua kardinal yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih akan diundang semua ke Roma. Di situ akan dibagi, oke, berapa kardinalis, 120 kardinal ini atau 137, dan ada penetapannya itu masing-masing seperti itu, dan mereka akan dimasukkan ke dalam kapel Sistina. Di situ mereka tidak boleh omong dengan siapapun. Engkau berhak dipilih dan engkau punya hak memilih. Ketika suaranya belum, kuotanya belum, maka asap yang dibakar adalah hitam.
hitam. Bapak Pendeta, prosesnya panjang, kriterianya panjang dan banyak sekali. Oke, jadi ketika asap sudah putih, artinya sudah ada paus. Dan semua saudaraku, yang pemilihan pertama hanya satu ronda dalam hari pertama. Hari kedua 2 kali. Kalau belum berarti terus seperti itu. Teman-teman lihat sejarah konklav. Ini penting sekali ya, pemilihan paus. Ketika sudah asapnya putih, yang saya kagum dan menangis itu kesetiaan umat Katolik di pelataran Basilika Santo Petrus menanti, mau hujan mau panas, mereka ada di sana. Itu penting. Jadi ini pemilihan seorang raja yang dia punya ini kerajaannya itu di seluruh dunia, dan dia punya umatnya itu 1,5 miliar, dan semua ini yang universalitas, artinya universal dari kata unus dan versus. Unus artinya satu, versus artinya yang mengelilingi. Semua kardinal yang ada di keliling ini dari 24 ritus itu, satu ritus Roma dan yang lain ritus Timur juga yang punya hak. Konklav mereka bisa dipilih. Jadi bukan hanya yang ritus Roma, tapi 23 ritus lain yang kardinal akan masuk ke dalam konklav juga, yang punya hak konklav. Dan hebatnya di sini, kardinal kita punya yang di Indonesia, dia punya hak memilih dan dia punya hak dipilih. Di dalam sistem monarki, tetapi ada sistem demokrasi. Masih ada sistem demokrasi itu. Itu hebatnya sekali. Di dalam monarki, tetapi ada sistem di dalam monarki, tetapi ada sistem republik, demokrasi. Yang sama seperti ketika pemilihan Matias kan, di dalam Kisah 1 ayat 15 selanjutnya, mereka harus undi, bukan buang undi, maksudnya mereka tulis nama dan pengertian itu, yang sekarang masih dilanjutkan oleh Collegium Cardinales untuk Collegium Apostolik untuk memilih uskup Roma. Dan ingat, siapa yang menjadi uskup? Satu-satunya uskup yang dipilih oleh seluruh uskup Cardinales, oke? Ini penting sekali. Yang menjadi uskup Roma, dia menjadi pemimpin gereja universal, gereja Katolik universal. Jadi, engkau sebagai kardinal Indonesia, contohnya, pendeta, engkau berhak memilih dan berhak dipilih. Dan itu mereka dalam sesinya itu diam, yang hening total begitu. Nanti ketika sudah ada sesi ketiga dan 4 belum ada, mereka akan jeda 1 hari. Prosesnya panjang kalau memang belum ada. Terima kasih untuk urusan Paus Leo ini, dia punya tidak terlalu panjang prosesnya. Biasanya panjang. Nanti teman-teman lihat di proses konklav yang panjang, yang pendek, tahun berapa, sede vakanten berapa hari, ada panjang ya. Prosesnya tidak mudah. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, ketika bilang habemus papam, seluruh gereja Katolik yang 1,5 miliar itu akan menangis gembira. Lonceng gereja di setiap gereja Katolik akan dibunyikan dan mengatakan habemus papam, kita telah memilih Bapa, kita telah memiliki Bapa. Yang satu sudah meninggal, tapi kita memilih Bapa yang telah menerima kuasa. Karena itu Papa itu punya arti yang penting. Teman-teman, saya mau makan siang dulu. Papa itu pernah arti yang penting. Papa itu artinya Petri Apostoli Accipient Potestat Accipiens. Petrus Rasul yang menerima kuasa. Kepadamu diberikan kunci kerajaan Allah, yang kau buka dan yang kau tutup. Makanya kalian bilang Papa itu punya arti. Selain artinya Papa, tetapi Papa itu Petri Apostolic Postatem Accipiens. Petrus Rasul menerima kuasa. Begitu, Michael. Siang dulu, Romo. Terima kasih, Romo.